Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Sehingga pada kesempatan pagi yang alhamdulillah sejuk dingin ini ya, kita bisa kembali bersua, khususnya dengan saya sekitar 3 atau 4 bulan, 3 bulan ya. 3 bulanan baru kembali bersua, dan ini semua tentu atas perkenan Allah Ta'ala. Yang paling penting lagi, semoga kita sekalian, para bapak utamanya, dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, atba'at tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan Sabtu 3 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan 22 Agustus 2020 Miladiyah. Mari terlebih dulu kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kepada kita kesehatan lahir batin. Allah hindarkan kita dari malapetaka. Allah hindarkan kita dari wabah penyakit. Dan Allah kuatkan iman Islam kita, istiqomahkan dalam amal ibadah, amal ta'at lillahi ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para bapak, para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan terlebih dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Di mana keutamaannya bila mana kita baca di siang hari atau di awal pagi hari, kemudian kita meninggal di sore hari atau sebelum tibanya datang sore hari, maka kita tercatat min ahlil jannah. Begitu pula ketika kita membacanya di malam hari, seperti mulai dari maghrib kemudian meninggal sebelum datangnya waktu subuh, maka ketika meninggal pun sama min ahlil jannah. Mari kita baca, diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian, sambil kita tentu di masjid niat i'tikaf. Jadi masuk masjid niat i'tikaf selalu, ya, walaupun tidak lama tapi selalu niatkan i'tikaf, karena i'tikaf itu tidak melulu di bulan Ramadan. Yang penting masuk masjid kita niat i'tikaf, karena i'tikaf itu dalam fiqih berdiam diri di masjid lebih lama daripada tumak ninah. Kalau tumak ninah itu sekitar bacaan subhanallah beberapa detik, apalagi i'tikaf lebih lamaan dikit, itu sudah dianggap i'tikaf. Jadi masuk masjid niat i'tikaf. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengaji satu tema yang menarik. Temanya adalah agar rezeki berkah melimpah. Para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Jami Makkah, juga saudara yang menyaksikan melalui live streaming Facebook kami, kita sebagai makhluk, sebagai manusia di dunia, seringkali kita ini bicara masalah rezeki, rezeki dan rezeki. Sesuatu yang wajar sebenarnya, walaupun kita tidak perlu memusingkan, mengkhawatirkan tentang rezeki. Sebab kadangkala kita tidak tahu di mana alamat rezeki kita, tapi yakinlah rezeki tidak akan pernah salah alamat datang pada kita. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita di dalam rahim ibu kita saat usia 120 hari alias 4 bulan, ditiupkan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah 4 perkara. Di antaranya adalah rizkinya. Dulu sudah kita bahas dalam bahasan hadis arba'in. Rezeki. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, riwayatnya dari Abdullah bin Amr bin As. Apa kata baginda Nabi? Kataballahu, Allah telah mencatat maqadirul khalaiqi. Apa? Takdir setiap makhluk. Kita nih, termasuk kita semua. Allah telah mencatat takdir semua makhluk. Qabla ayyah luqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsina alfa sana, dengan perkiraan 50.000. Sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, Allah telah menentukan semua takdir makhluknya. Termasuk di dalamnya adalah takdir berkaitan dengan rezeki. Tapi kenapa kita masih mengkhawatirkan tentang rezeki? Bahkan dalam hadis lainnya dikatakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya awal yang kali Allah ciptakan setelah aras, air, angin adalah Allah ciptakan al-qalam. Pena, kolam, bukan kolam ikan, kolam pena. Pena untuk apa? Untuk mencatat takdir. Faqala, setelah diciptakan kolam atau pena, Allah berfirman, memerintahkan kepada pena, uktub, catatlah oleh kamu wahai pena. Faqala, atas izin Allah tentunya, ini si pena berbicara, ma aktubu, ya Allah, apa yang harus aku catat? Qala, kata Allah, uktubil qadar, catatlah takdir, makana wa ma huwa kain ilal abadi, tulis takdir berbagai kejadian yang akan terjadi selamanya. Jadi takdir kita ini Pak sudah ditentukan, sudah dicatat oleh Allah, dan itu bersifat misteri, rahasia. Wah, coba saya begini, coba saya begitu. Oh, karena saya begini jadi begitu. Itu bahasa kita. Aslinya skenario sudah diatur di mega server, di Lauhil Mahfuz telah tercatat, bahkan lebih dulu sudah tercatat takdirnya sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi meskipun sudah tercatat, tidak melupakan ikhtiar yang mesti kita lakukan. Jangan sampai ada ungkapan, takdir saya sudah ditentukan, buat apa saya usaha? Ini keliru. Maka pada kesempatan inilah kita akan membahas rezeki, agar rezeki berkah melimpah. Bahasan yang paling mendasar kita harus pahami dulu, apa itu hakikat rezeki, dan bagaimana sikap kita terhadap rezeki. Jangan anggap pula bahwa kita dapat rezeki karena usaha kita, belum tentu. Ada orang yang sangat rajin, sangat pontang-panting, sangat letih dalam usaha, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tapi oleh Allah diberikan rezeki yang berlimpah. Karena ukuran rezeki tidak selalu dengan hebatnya usaha kita. Jangan anggap hukum kausalitas kita bekerja maka kita dapat uang atau rezeki. Karena pada hakikatnya, ini hakikat, kita bekerja itu adalah upaya kita, ikhtiar kita memantaskan di hadapan Allah untuk dapat rezeki. Tanpa usaha pun Allah sudah ngasih, cuma kan kita malu
Betul. Allah kasih kita banyak rezeki, Allah kasih kita banyak nikmat, tapi masa iya kok kita nggak kerja? Jadi kerja itu cuma mantesin diri di hadapan Allah. Jangan takut nggak dapat rezeki pula. Coba tengok, jangan kalah dengan makhluk Allah lainnya. Apa contohnya? Saya pernah contohin dulu tuh. Cicak, kan ada lagunya. Cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Cecak tuh merayap apa terbang, Pak? Merayap. Lalu apa yang menjadi rezekinya? Sesuatu yang terbang apa merayap? Terbang. Apa? Nyamuk. Diam-diam merayap datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Segitu cecak yang merayap tidak bisa terbang, Allah atur, Allah kasih rezekinya sesuatu yang terbang. Apalagi kita yang Allah anugerahkan akal pikiran dan hati serta seluruh anggota badan, mestinya lebih dari itu. Tapi kadang kala kita ini lebih tinggi takutnya, lebih tinggi khawatirnya daripada yakinnya. Maka di sini harus menempatkan, memposisikan tentang rezeki dan siapa yang memberikan rezeki. Jangan anggap hanya ada 3 segitiga. Kita, uang, kerjaan. Kita, uang, kerjaan, meniadakan Allah. Padahal ada Ar-Razzaq, ada Al-Mannan. Ar-Razzaq apa? Allah sang penganugerah rezeki. Al-Mannan, Allah pemberi anugerah. Al-Basit, Allah yang melapangkan rezeki. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki. Jangan anggap kita ini punya rezeki karena bekerja. Tidak demikian, kita punya rezeki karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yuk, sebelum kita bahas bagaimana agar rezeki berkah melimpah, kita pahami hakikat. Ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa ta'ala yabsutu, yang meluaskan, yang melapangkan rezeki, ar-rizqa, rezeki, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Allah pengen, Allah mau, Allah kasih. Maka kalau lihat kalimat liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, berarti siapa saja yang Allah ridho. Maka kita sebagai hamba cari ridho Allah. Maka kita yang kita lakukan apapun selalu niatkan libtigoi mardotillah, mencari ridho Allah. Sebab kalau Allah sudah ridho, gampang. Allah kasih rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya yang Allah ridhoi. Ya kalau enggak ridho, ya enggak dah. Maka selalu cari ridho Allah. Wa yaqdir, dan Allah juga yang menyempitkan rezeki. Allah punya hak prerogatif. Mau dilapangin terserah Allah, mau disempitin juga terserah Allah. Nah, cuma meskipun takdir sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, Pak, Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk berikhtiar. Dalam pandangan Imam Al-Asy'ari, yaitu adanya kasab, usaha. Sebab Pak, dalam akidah itu ada namanya ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ada tengah-tengah. Ada yang menganggap Allah yang menciptakan kita,
Allah yang ngatur segala-galanya. Kita cuma ibarat boneka, kita ibarat wayang. Allah sebagai dalangnya, kita kagak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kalau udah miskin, ya miskin aja. Begitu katanya. Kalau udah susah, ya susah aja. Ini keliru. Namanya Jabbariyah. Ada lagi ekstrem kiri. Allah menciptakan kita. Setelah kita dewasa, setelah kita lahir, terserah kita. Allah nggak punya peran apa-apa. Nah, ini salah juga. Yang bagusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Allah menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, tapi kita diberikan kesempatan, keleluasaan oleh Allah untuk berusaha. Sehingga kita bisa jadi kaya, bisa. Ya ikut dong apa kata Allah. Apa saja kalau pengen berkah melimpah. Yuk yang pertama, yang paling mendasar Al-Quran. Jadi kita patokannya Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata Allah? Yang pertama, kalau pengen rezeki berkah melimpah. Berkah itu Pak, kata Imam Ghazali, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Barokah itu adalah bertambahnya nilai kebaikan. Apa barokah itu? Bertambahnya nilai kebaikan. Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Tambah nilai kebaikan. Meskipun Pak, di luar sana ada yang gajinya cuma 3M. Tahu 3M? Ya. Atau 3 koma, tanggal 3 sudah koma. Ya. Tanggal segini dengerin toke udah kayak nyindir. Orang dia cuma bilang toke, dia bilang boke kan gitu. Orang kalau tanggal 2 begitu sensitif bawaannya. Orang dia cuma bilang toke, disangkanya boke. Buka dompet, ya Allah tinggal 3M 550. Buka dompet udah kayak lihat peci. Saking kagak ada duitnya. Beres sholat, hati tenang. Buka dompet lagi, hati ya Allah. Ya, sekarang tanggal 22, yang gajian swasta 25, tunggu 3 hari lagi baru buka rekening. Kalau sekarang buka rekening semuanya pada minta maaf, lebaran masih lama juga. Maaf saldo Anda kurang. Ya Allah ya Rabbana. Tapi Pak, meskipun kita punya nominal salary, gaji honor segitu, ya 1 juta, sabar jujur dan tawakal, tapi kok bisa hidup? Betul nggak? Itu rezeki dari Allah dan itulah barokah. Tambah-tambah nilai kebaikan. Kadang-kala nggak nyambung dengan logika. Saya kepala sekolah, tahulah bagaimana gaji guru. Pak, logikanya kebutuhan, risiko katakanlah sehari itu kan nggak cukup sekarang 50.000, 100.000 aja udah gede. Dikali 30 hari 3 juta, ya nggak? Segitu risiko buat dapur, paling tambah-tambah buat anak-anak, belum lagi buat cicilan motor. Ya Allah, bisa-bisa dikejar-kejar. Sebab Pak, deg-degan itu karena 2 hal. 1, anak muda jatuh cinta. 2, orang tua jatuh tempo. Ya Allah ya Rabbana. Makanya aduh, nggak masuk logika. Sedangkan gaji guru, ya Allah ya Rabbana, 2 juta juga udah alhamdulillah. Padahal kebutuhan 3 juta. Makanya ada yang nyari nyambi sampingan. Hebat amat kerjanya. Bener hebat, karena saya bakat. Bakat talent bukan, bakat ting butuh. Masya Allah, sangat butuh bakat ting butuh itu ya. Tapi ada, itu berkah. Masih hidup sampai tanggal 30, alhamdulillah berkah. Insya Allah. Nah, bagaimana agar berkah, barokah? Pertama takwa. Dalilnya mana? Dalam ayat 1000 dinar. Kan ada ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar itu surah At-Tolak, akhir ayat 2 dan awal ayat 3.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah, ketahuan tanggal tuanya, ngesemangat. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa bukan takut sama yang tua, bukan. Apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Artinya solusi atas berbagai problem kehidupan. Takwa apa? Bapak punya masalah tidak? Punya problem tidak hidup kita? Punya masalah nggak Pak? Punya? Masya Allah, kelihatan dari mukanya emang. Karena kita punya masalah sama saya juga, ya. Maka takwa kepada Allah Ta'ala. Amal takwa apa? Di Al-Quran banyak sekali. Al-Baqarah, Hudalil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina, dan sebagainya. Berarti sholat termasuk takwa. Apalagi janji Allah kalau kita bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya kepada orang bertakwa itu berupa rezeki min haitsu la yahtasib. Sering diterjemahkan min haitsu dari arah, la yahtasib yang tak bisa dihitung-hitung atau tak terduga. Bapak harus bayar semesteran anak-anak yang mau kuliah atau daftar ulang anak sekolah. Ya Allah, gede amat deh. Datang beres sholat, beres ngaji, beres wiridan, datang orang, ya, tanpa diduga. Mau ngapain sini, tumben lu baru kesini lagi? Ini saya nih dulu pernah punya utang sama abang. Kapan emang lu punya utang? Karena ke saudara kadang suka lupa. Itu bang dulu 5 tahun yang lalu waktu saya mau bangun rumah. Ini alhamdulillah. Emang berapaan? Kebetulan lagi butuh uangnya 8 juta total. Ya bang, dulu saya punya utang sama abang 8 juta. Aduh, alhamdulillah. Itu. Ini bang, saya balikin uang abang 8 juta. Dan ini mah bang, ungkapan terima kasih, bukan bunga, bukan riba, bukan pen, saya kagak janjiin di awal. Ini mah ada rezeki buat abang. Apaan? Nih saya lebihin 2 juta biar pas 10 juta. Alhamdulillah. Itu kan desainnya Allah, skenarionya Allah, wallahu alam. Yang penting kita jalani apa yang Allah bilang, takwa. Masalah diselesaikan oleh Allah dan rezeki diberikan, bahkan secara tak terduga. Atau bisa juga makna min haitsu la yahtasib, hisab itu artinya hitungan. Artinya rezekinya tak terhitung, tak terhingga. Bagi Allah gampang ya gampang. Maka jalani dulu amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah lagi apa kepada semua umat manusia, kepada penduduk negeri dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau, dan seandainya anak bahwa ahlal qura, penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, penduduk satu kota, amanu, beriman kepada Allah. Kita iman, percaya Allah yang ngasih rezeki. Wattaqau, dan bertakwa, takwa sama Allah. Apa janji Allah? La fatahna, laknya la taukid, sungguh pasti kami akan bukakan alaihim, atas mereka penduduk negeri tersebut, barokatin. Ini yang kita bahas, barokah, keberkahan minas sama, dari langit. Apa dari langit? Air hujan. Emang itu nggak penting?
penting. Wal ardi, dan dari bumi. Dari bumi banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan, air sumur, air mineral, air mata air, bahkan emas pun ada di tanah. Allah kasih keberkahan buat kita kalau beriman dan bertakwa. Maka satu, iman dan takwa. Satu. Yang kedua, biar kita dapat rezeki berkah berlimpah adalah istighfar. Ini dalam perspektif agama penting sekali. Karena kenapa takwa kemudian istighfar? Ini kaitan sebagai kita sebagai seorang hamba kepada Allah sebagai Tuhan kita, Al-Ma'bud yang mesti kita ibadahi, dan sekaligus Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Jangan lupakan itu. Jangan sampai kerja, bahkan saya kerja niat ibadah tapi lupa ibadah. Kerja tapi lupa sholat. Ngorbanin sholat untuk dapat keuntungan dunia. Keliru sekali. Padahal Allah yang ngasih rezeki. Maka yang kedua, kita kudu banyakin istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas berbagai dosa yang kita lakukan. Jangankan Bapak, saya juga sama banyak dosa. Maka banyakin mohon ampun, bahkan taubat dari dosa, mohon ampun kepada Allah. Satu waktu di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Mbak, pernah terjadi kekeringan, paceklik, apalagi itu kemarau berkepanjangan. Ya, termasuk juga waktu itu susah segala-galanya. Ya, kayak kita mungkin sekarang lah. Sekarang ini kan gambarannya Pak mirip-mirip. Kalau dalam Al-Balad, falak tahamal aqobah, wama adro kamal aqobah, fakku rokobah, au it'amung fi yauming zimasgobah. Kata Allah, ya, kita ini kalau pengen menggapai derajat yang mulia, ya, kamu tidak bisa menggapainya kecuali dengan membebaskan hamba saya, meniadakan perbudakan, dan memberi makan kepada orang miskin di hari masgobah. Kata Imam As-Suyuti, di masgobah, di majaah, di saat hari kelaparan. Hari ini mungkin kalau di kita komplek, tetangga kita di luar komplek, di luar perumahan, banyak yang kelaparan. Jadi di masgobah itu hari kelaparan, yang diantaranya mungkin hari ini. Jadi orang kesusahan. Di saat pandemi ada yang terdampak secara ekonomi, gitu bantu. Nah, di zaman Nabi Nuh terjadi paceklik. Air juga susah. Ngadu kepada siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Lalu apa kata Nabi Nuh dalam surah Nuh ayat 10? Faqultu astaghfiru, kata Nabi Nuh, maka aku, kata Nabi Nuh, berkata kepada umatnya yang curhat tentang paceklik, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah ta'ala adalah maha pengampun. Di ayat 11, kalau istighfar, mohon ampun, apa akibatnya yang Allah berikan? Yursilis samaa'a alaikum midrara, pasti Allah akan mengirim, Allah akan menurunkan as-samaa'a, darilah langit, alaikum, untuk kalian. Apa? Midrara, hujan yang lebat. Karena saat itu susah air, paceklik, kemarau panjang. Dengan istighfar turun air hujan. Makanya termasuk kalau kita susah air, artinya apa? Kekeringan, kemarau, maka Nabi menganjurkan kita sholat istisqa. Sholat sunat istisqa, minta air, minta hujan, ya.
Dan itu diawali puasa 3 hari. Banyakin istighfar, tobat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau perlu, dulu tuh dalam fikihnya tuh, dulu kalau banyak ternak, kita juga kalau punya ternak, bawa ternaknya ke tanah lapang. Sebagai bentuk bukti bahwa yang butuh air bukan manusia doang, tapi juga binatang ternak. Bahkan dalam istisqa, mirip-mirip dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, dalam khutbah Idul Adha Idul Fitri diselipi dengan takbir. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, ma'asyiral muslimin wa zumratan, gitu kan? Kalau dalam istisqa diselipin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahal azim wa atubu ilaih, ma'asyiral muslimin. Karena diingatkan supaya istighfar. Bisa jadi belum turun atau tidak kunjung turun air hujan itu karena dosa kita. Begitupun Mbak, kenapa rezeki kita seret? Bisa jadi karena dosa kita. Makanya dalam duduk di antara 2 sujud ada 8 permintaan doa yang utama, dan pertama adalah Rabbil firli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Rezeki nomor 5, Rabbil firli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Terus warhamni, kasih aku, wajburni, tutup aibku atau tambal kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku, warzukni, baru yang kelima rezeki. Jadi rezeki mah gampang bagi Allah. Situ punya dosa, ayo deketin dulu ke Allah, minta ampun. Warzukni, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, apiahkan, sejahtera, wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Pak, analoginya begini deh tentang dosa dan ampunan. Kita mau jalan dari sini ke misalnya Al-Hidayah, jalan kaki 10 menit nyampe enggak? Bahkan bisa lebih cepat. Tapi kalau diminta membawa beban podium sendirian, podium berapa 100 kilo lebih misalnya, kita bawa beban yang beratnya 100 kg lebih, kira-kira jalan kaki 10 menit nyampe atau kurang? Nggak nyampe. Kenapa? Ya berat, tergopoh-gopoh membawanya juga. Dosa itu ibarat beban. Dosa itu ibarat beban. Kenapa ya kok rezeki seret? Kenapa ya karir saya lambat? Kenapa ya bisnis ini terhambat melulu? Emang sih banyak faktor. Betul nggak? Ya bisa saja. Tapi kan faktor itu ada yang menakdirkan semuanya, yang harus kita deketin. Yang bisa jadi kita punya dosa kepada yang kudu kita deketin itu. Kita punya dosa kepada siapa? Allah. Maka yang nomor 2 ini mohon ampun kepada Allah. Dalam surah Nuh ayat 11 tadi, dengan istighfar Allah menurunkan air hujan yang lebat. Bahkan saat itu susah harta, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan membanyakkan untukmu apa? Amwal, harta, wa banin, anak. Yang tadinya mandul, Allah takdirkan subur kembali punya anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang tadinya gersang, kebunnya tidak tumbuh tanaman-tanaman, maka oleh Allah ditumbuhkan dengan istighfar. Wa yaj'al lakum anhara, yang tadinya sungainya tidak ada airnya, Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir deras. Tuh istighfar. Malu kita Pak sama Nabi. Nabi itu padahal beliau maksum, cek Sundana diaping dijaring tina dosa, terjaga dari dosa, betul nggak? Tapi beliau dalam satu riwayat 70, riwayat lain 100 kali dalam sehari istighfar, betul nggak? Bagaimana dengan kita yang banyak dosa?
banyak kekhilafan, banyak kelirunya. Apakah sudah seperti mencontoh, meneladani Nabi yang banyak istighfar? Introspeksi diri. Paling banter kita mungkin beres sholat 3 kali, dikali 5 waktu 15. Ya, makanya kalau kita mau beres berjamaah, nanti sholat sunnah genapkan, biar sewaktu sholat jadi 20, dikali 5 jadi 100. Syukur-syukur tiap kita di jalan, di motor mau kemana, banyakin istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil kita juga menyesali atas dosa yang kita lakukan. Keutamaan istighfar lain berkenan dengan rezeki. Kata Nabi dalam Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim, kata Nabi, man aktsarul istighfar, barang siapa yang banyak membaca istighfar, astagfirullah. Apa kata Nabi? Ja'alallahu, Allah akan menjadikan min kulli hammin farajan, dari setiap kebingungnya berupa kesenangan. Wa min kulli dhikin makhraja, dari setiap kesempitan hidup Allah berikan jalan keluar. Masalah Allah kasih solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti akan memberikan rezeki baginya dari arah yang tak disangka. Nggak percaya, praktekin aja. Ini Nabi yang ngomong, masa kita nggak percaya? Yakin, termasuk takwa. Ya, makanya takwa 1, 2 istighfar. 3, dikit lagi ya. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Ini masih dalam perspektif agama. Janji Allah, Pak. Ini dalam hadis qudsi. Allah bilang begini. Yabna Adam. Anak cucu Adam. Berarti kita manusia. Tafarrag li ibadati. Luangkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Padahal Allah yang punya waktu. Tapi Allah bilang, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Apa janji Allah ketika kita luangkan waktu ibadah? Amla sodroka ghinan, maka Allah, kata Allah nih, maka akan aku penuhi dadamu, maksudnya hatimu, dengan kekayaan. Artinya hatinya menjadi kaya. Ada orang yang miskin secara materi tapi kaya hati. Janji Allah lagi apa ketika kita ibadah kepada Allah Ta'ala? Wa asudda faqroka, dan akan aku hilangkan kepakiran dari dirimu. Wa illa, dan jika tidak kamu ibadah kepadaku, apa janji Allah? Wa illa taf'al, jika kamu tidak mengerjakan ibadah itu, malaktu yadaika syuglan, akan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Anu teu pararuguh, capek, sibuk, banyak kerjaan, tapi walaupun dapat honor habis lagi, teu pararuguh. Mungkin pernah ngalamin, biarlah masa lalu, jadikan pelajaran. Ya itu, kerja tapi nggak ibadah. Karena kita yakin pada Allah, ibadah. Allah akan penuhi hati kita dengan kekayaan. Tapi kalau tidak, Allah akan penuhi tangan dengan kesibukan-kesibukan. Tapi tepararuguh hasilnya juga. Wa lam asudda faqroka, dan aku tidak akan hilangkan kepakiran dari dirimu. Jadi selalu merasa miskin, merasa fakir. Maaf, ada orang berlimpah harta. Kerjanya hebat, P8 tapinya. Pergi pagi, pulang petang, pala pusing, penghasilan pas-pasan. Ya Allah, ya Allah. Padahal dia tuh paling hebat, paling getol kerjanya, tapi segitu-gitu aja tuh. Nggak barokah namanya. Karena dia melupakan ibadah. Maka yang ketiga di ibadah. Yang keempat, agak singkat deh biar beres, berdoa. Ini udah jelas, minta sama Allah. Karena yang punya segala-galanya adalah Allah. Janji Allah, ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan memenuhi, mengijabah permintaan kalian. Yang keempat, tawakal, berserah maaf. Yang kelima, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita lakukan, yang menentukan segala-galanya, yang mengatur segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian ketika kita berdoa, nggak perlu mengintervensi. Minta, silahkan minta munajat, ya. Jangan sampai ngatur, ya Allah berikanlah saya rezeki ya Allah. Dan jangan dibatasi rezeki itu uang. Rezeki ya Allah, kalau bisa mah besok ya Allah. Besok soalnya mau ditagih. Ya kalau nggak besok juga besoknya lagi ya Allah. Lah situ ngatur rahmat sama Allah. Ya, minta silakan, munajat silakan. Dan doa itu adalah bentuk ibadah. Kenapa? Karena kita menuruti perintah Allah, ud'uni, berdoalah kalian. Itu perintah. Kita menuruti perintah Allah, berarti kita taat kepada Allah. Tawakal, yakin, percaya kepada Allah. Sebab kata Nabi, lau annakum, seandainya kalian kuntum tawakkalu ala Allah, kalian tawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, janji Allah, la razaqakum. Nabi menyampaikan janji Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama tarzukut toir, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung? Yuk, taghdu, ini burung di pagi hari, khimason, dalam keadaan perutnya lapar. Dia keluar pagi nyari rezeki, perutnya dalam kondisi lapar, kosong. Wa taruhu bitonan, dan dia pulang di waktu sore hari dalam kondisi perut kenyang. Tuh gambaran gambaran orang tawakal, perutnya kan seperti itu, atau rezekinya kan seperti itu. Ya, pagi sore pulang, awas. Bukan pagi malam baru pulang, kerja 25 jam. Ya Allah ya Rabbana. Emang situ kalau mati di sholat ini kantor. Ya. Nah, maka dari itu para bapak jemaah sekalian, yang kelima tawakal, yang keenam silaturahim. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan usia, dalam arti berkah usianya, maka sambunglah silaturahim. Senang berkunjung, bersilaturahim. Di masa pandemi mungkin kontak-kontakan, sehat Pak, saling mendoakan. Yang ketujuh, infak dan sodakoh. Jelas ini nggak usah ditanya-tanya lagi. Bagaimana keutamaannya? Nabi bilang, mana kosot min malin sodakoh, tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Bahkan riwayat lain mengatakan baliyazdad, nambah. Satu dibalas 10 minimalnya. Satu dibalas 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu gampang. Balasan atas zakat, infak, sedekah. Yang ke-8, berbuat baik kepada orang yang lemah. Artinya kalau ada doa apa, harus mau kita berbagi. Karena kita bisa saat ini juga karena doa mereka. Dalam surah At-Taubah 103, ketika Allah memerintahkan kita untuk mengambil, kita sebagai amil atau kita sebagai yang memungut zakat, kata Allah, khudh, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, sodakotan, yakni zakat, sodakoh wajib, yang mana tutohiruhum wa tuzakihim, ya, menyucikan, membersihkan hati dari kekotoran jiwa, penyakit bakhil, membersihkan dosa. Tapi wasolli alaihim, kamu yang mengambil zakat dari mereka, kamu yang mendapat atau berhak mendapatkan zakat, kamu yang tidak mampu, yang fuqara masakin 8 asnaf dapat zakat, wasolli alaihim, doakan mereka yang berzakat. Kenapa? Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu menenteramkan mereka. Artinya kita butuh kepada orang yang doa, Pak. Sebab butuh doanya, juga butuh tenaganya. Maka yang ke berapa? Yang keenam apa tadi? Menolong orang-orang yang tidak mampu, orang yang lemah. Yang ke-9,
2 lagi ini 10. Hijrah di jalan Allah. Dalam arti, ayo tinggalkan dosa. Yang tadinya minadz zulumat menuju ilan nur. Yang tadinya zaman jahiliyah menuju islamiyah, akhlakul karimah. Yang terakhir, berdasarkan keutamaan yang Nabi sampaikan adalah ibadah haji dan umroh. Sebab kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena umroh dan haji atas izin Allah menghilangkan kemiskinan dan dosa. Karena itu selain tentu ikhtiar, usaha, kasab, agar rezeki berkah melimpah, lakukanlah 10 hal tadi. Terutama tadi ibadahnya makin baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Mangga. Dalam kondisi sekarang ini pada usul fikih pada zaman Nabi melakukan sholat istisqa. Sedangkan saat-saat sekarang itu dijauhkan daripada segala sesuatunya apa yang tertera dalam 10 tertera dalam 10 yang disebutkan tadi. Nah, ini menandakan suatu dalam usul fikih itu seperti apa kan? Baik. Apa yang kita alami hari ini pernah berulang kali juga dialami masa-masa sebelumnya. Bahkan sejarah mencatat kalau tentang ibadah haji saja pernah 40 musim. Dari 14 abad, 40 musim itu pun pernah terjadi ditutup, diantaranya karena wabah. Yang mana wabahnya hari ini sudah ada vaksinnya, bukan corona. Misalnya dulu ada sejenis tipes. Ya, dulu tipes itu orang takut, influenza itu orang takut, tapi sudah ada vaksinnya. Nah, begitupun semoga nanti yang namanya corona, walaupun ada, sudah ada vaksinnya. Jadi orang sudah diwanti-wanti. Nah, apakah dahulu pernah ada? Pernah. Jadi apa yang kita alami ini anggap adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kita alami bukan saat ini saja. Dahulu pun taun, istilahnya itu taun itu adalah penyakit yang tidak atau mungkin belum ketemu obatnya, yang bisa menyebabkan orang meninggal. Ya, apakah ini apa isyaratnya? Kira-kira gitu kan? Ini termasuk yang mana? Menurut saya ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus ujian. Ujian bagi orang beriman, teguran bagi orang yang kadang lupa kepada Allah biar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kemana-mana kita pakai masker. Sebenarnya secara filosofi kita diingatkan untuk menjaga lisan kita. Ya, kemudian kita selalu cuci tangan. Kita diajarkan untuk toharo, bebersih, wudu diantaranya. Kemudian kita tidak sembarangan menyentuh, supaya kita juga menjaga tangan kita tidak menyentuh kepada yang bukan mahram atau yang tidak pantas kita sentuh. Itu diantaranya banyak lah. Ya, tentang physical distancing. Physical distancing, bagaimana kaitannya dengan praktek ibadah kita? Bahwa dalam kondisi seperti ini maklum oleh kita bersama sebuah kaidah usul fiqih, yaitu ad-daruratu tubihul mahdhurah. Dalam kondisi darurat yang mendesak seperti saat ini, justru ketika dekat malah menjadi madarat, maka sementara waktu menjauh untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jangan anggap nggak kelihatan, jangan anggap sepele. Yang kita lakukan adalah ikhtiar. Yang negara juga para ulama lakukan dengan memberikan panduan-panduan seperti sholat jaga jarak, kemudian tidak seperti biasanya rapat. Itu adalah dalam rangka himayatu ummah, menjaga umat agar apa? Umat itu terjaga. Hifdun nafs, menjaga jiwa. Jadi jangan anggap misalnya termasuk sempat tidak Jumatan misalnya. Kan hadisnya juga barang siapa yang meninggalkan Jumatan, sholat Jumat 3 kali, itu ada konteksnya, tahawunan, menyepelekan, menyia-nyiakan. Kemudian bi ghairi daruratin, tanpa darurat, atau bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur, maka dia
ditutup hatinya alias munafik. Itu catatannya menyanyiakan, apalagi tanpa adanya darurat, tanpa adanya uzur. Saat itu kita zona merah. Sampai mohon maaf, ketika sehari setelah Lebaran Sabtu saya dikontak sebelumnya, ada sempat tadinya mau ngisi di sini kan. Terus saya lihat Sukadamai, waduh ngeri juga kan, khawatirnya dekat. Sukadamai kan sebelah situ ya, dekat sini kan, ya. Makanya saya cek lagi, termasuk di desa saya pun, di desa saya yang terbaru sebelumnya 11 sekarang sudah berkurang menjadi 6. Termasuk saya tuh kalau Sabtu rutinan di beda kampung, beda RW. Ternyata ya semoga Allah sembuhkan. Ini kan bukan sebuah aib ya. Ya Allah uji dengan penyakit. Ya, akhirnya semua agenda termasuk pengajian Sabtu pagi pun dipending sementara ya supaya kondisinya lebih membaik. Nah, itu kan bagus untuk memutus mata rantai penyebaran. Jadi dalam kondisi seperti saat ini biasanya rapat dalam soft ya, ataupun biasanya dulu tuh ada Jumatan sempat terhenti, tapi karena dalam kondisi uzur darurat tidak mengapa. Bahkan istilah lockdown pun, bagaimana kita tidak boleh keluar atau masuk dari luar ke dalam, dalam keluar, itu pun pernah dicontohkan oleh Nabi, ya kan? Pernah dicontohkan oleh Nabi, pernah dicontohkan juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang sempat ramai itu dalam film Omar. Itu benar ya, jadi kalau kita ada di satu tempat, di tempat kita ada wabah, jangan keluar. Atau kita ada di luar, di tempat itu ada wabah, maka kita jangan masuk. Semua itu pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Begitu Pak. Dan makanya yang kita lakukan apa? Kalau tadi Bapak mengaitkan dengan istisqo misalnya, susah air istisqo. Kita susah seperti ini, wabah segala-galanya, susah ekonomi, maka diantaranya ulama mengajarkan kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Seperti tadi, meskipun dalam subuh tidak mengapa diselipkan tadi. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma adfa'anna bala. Kenapa ighfir lana? Kita banyak dosa. Kenapa Allah manfa'annal bala? Ya Allah tolaklah bala dari kami, malapetaka dari kami. Nah, itu bagus. Termasuk juga dengan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak datangnya bala. Nah, itulah yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja mungkin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Insyaallah rekamannya ada di Facebook saya Gustaki, GUS spasi Taki, dan ada di YouTube juga Gustaki. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri unta wa dzakar wasbunallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.